Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 47. Kamu tidak pantas. Angel masih ingin menolak, tapi Chloe tersenyum dan menatap Angel dengan matanya yang memerah sambil berkata, "Angel, apa kamu masih marah padaku? Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku." Ya, ya sudah, baiklah. Aku akan meminumnya." Angel mengambil gelas dan menyesapnya dengan enggan. Alisnya yang indah langsung berkerut. "Minumlah sampai habis. Kalau kamu tidak meminumnya artinya kamu masih marah padaku," desak Chloe yang ada di sebelahnya. Angel benar-benar tidak bisa minum bir, rasanya sangat sulit untuk ditelan. "Biar aku saja." Valentino mengulurkan tangan kanannya lalu mengambil gelas anggur itu dari tangan Angel. "Valentino, untuk apa kamu terburu-buru? Kamu juga punya 3 gelas yang harus diminum, jangan khawatir." Chloe tersenyum lucu. "Aku minum punya Angel saja," kata Valentino dengan santai. "Hei, Valentino ya. Apa kamu tahu ini adalah anggur asing dan punya efek yang cukup kuat?" Geru Turain. "Itu benar, Valentino. Ini tidak seperti bir yang biasanya kamu minum. Bir itu seperti air, mana bisa dibandingkan dengan sebotol anggur Royal Salute yang harganya 2 jutaan ini." Dukung Hawik. Dalam hati mereka, Valentino seorang pecundang hanya pantas minum bir murahan. "Hanya 6 cangkir, kan? Tuangkan," ujar Valentino sambil menggeleng. Semua orang tertegun sesaat. Mereka semua menatap Valentino dengan heran. Apa dia benar-benar ingin minum seperti ini? Apa dia benar-benar bisa minum bir sebanyak itu? Angel juga menatap Valentino dengan heran. Untuk pertama kalinya, dia melihat sisi yang berbeda dari Valentino. Sepertinya Valentino punya kepribadian ganda. Valentino bersikap sangat lembut padanya, sedangkan saat sedang dengan musuh, Valentino sangat mendominasi. Apa seseorang benar-benar bisa punya kepribadian yang berbeda? "Baiklah, karena Kak Valentino sendiri yang memintanya, kita ikuti saja permintaannya," ujar Hawik agak ragu-ragu. Membuat Valentino mabuk adalah bagian dari rencananya. Selama Valentino mabuk, bukankah semuanya berada dalam kendalinya? Tidak peduli sehebat apapun seorang petarung, dalam keadaan mabuk dia pasti akan jadi orang yang tidak berdaya. Saat itu terjadi, Hawik akan mempermalukan Valentino. Tak lama kemudian, 6 gelas anggur asing dengan alkohol tingkat tinggi diletakkan di depan Valentino. Gelas itu terlihat berkilau di bawah cahaya bar. Kalau semua gelas anggur itu digabungkan bersama, setidaknya beratnya 1,5 kilo. Hal ini juga menarik perhatian yang lain. Mereka pernah melihat orang yang mampu meminum anggur ini, tapi tidak banyak yang bisa minum 6 gelas seperti ini. Mungkinkah pemuda biasa ini bisa minum 6 gelas anggur sekaligus? "Valentino, kamu yakin bisa melakukannya? Kalau tidak bisa jangan dipaksa, ini 6 gelas, loh," kata Chloe sambil berpura-pura khawatir. "Apa aku bisa menolaknya?" Valentino tersenyum main-main. Karena ini adalah perjamuan besar yang diadakan khusus untuknya dan Angel, jadi mereka tidak diizinkan untuk menghindarinya. "Jelas tidak boleh. Kita kan pria, harus memegang kata-kata yang sudah diucapkan." Hawik langsung menggeleng. Valentino tidak basa-basi lagi. Dia mengulurkan tangan untuk meraih gelasnya, lalu mengangkatnya ke mulutnya dan meneguknya. Satu gerakan mulus untuk menyelesaikan semuanya. Hanya dalam beberapa detik,
Valentino sudah meminum semua anggur Royal Salute itu. Setelah diteguk habis, Valentino meletakkan cangkir kosong, kemudian mengambil cangkir kedua dan mengulangi gerakan yang sebelumnya. Saat Valentino mulai minum, semua orang di sekitarnya yang awalnya jijik jadi bertanya-tanya dan terkejut. Minum 6 gelas berturut-turut tanpa henti, tapi tetap aman dan baik-baik saja. Apa-apaan? Dia sedang minum anggur. Ini namanya minum air. Bam? Valentino meletakkan gelas kosong yang keenam. Valentino duduk santai di sofa sambil menatap semua orang tanpa wajah yang memerah atau terengah-engah. Alkoholnya tidak berasa. Valentino menepis bibirnya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Melihat penampilannya, jangankan mabuk. Raut wajahnya saja tidak berubah sedikit pun, dia meneguk semua anggur itu seperti air putih. Astaga, bagaimana dia bisa sangat kuat minum? Aku bahkan akan terkapar hanya dengan segelas Royal Salute. Sepertinya dia dewa minum, hebat sekali. Para tamu di meja sekitarnya terkejut dengan cara Valentino meneguk 6 cangkir berturut-turut. Baik para wanita lajang, wanita yang sedang menari di atas panggung, atau para wanita cantik di sekitar Rain, semua menatap Valentino dengan mata terbelalak. Kata orang, bisa minum artinya ginjalnya bagus. Kalau ginjalnya bagus, bukankah itu berarti siapapun yang bisa menjadi wanitanya pasti sangat bahagia? Sekelompok wanita lajang langsung bersemangat. Mereka sangat berharap bisa mendapat kontak Valentino. Wajah Rain serta para pria kaya lainnya menjadi masam. Biasanya, mereka akan jadi pusat perhatian dimanapun mereka berada. Namun hari ini, perhatian mereka direbut oleh Valentino, seorang pecundang bodoh. Semua mata tertuju pada Valentino, mana ada yang peduli dengan mereka. Kamu pikir kemampuan minummu sangat hebat? Baiklah, biar kulihat seberapa hebat kamu bisa minum. Chloe ingin bicara, tapi dia tidak tahu kata apa yang tepat untuk dikatakan. Howick tertawa. Kak Valentino hebat sekali. Ayo kita lanjut minum. Kapan kamu bisa minum begitu banyak? Kenapa aku tidak tahu? Angel mencondongkan tubuhnya ke arah Valentino lalu bertanya dengan suara rendah. Yang kamu tidak tahu masih banyak. Jawab Valentino sambil tersenyum kecil. Cih, sengaja mempermainkanku. Angel sedang marah cemberut, tapi dalam hati dia terkejut dengan kemampuan minum Valentino. Aku bersulang untuk menghormati Tuan Muda Rain. Tanpanya kita pasti tidak bisa duduk di posisi terbaik ini. Kata Howick sambil mengangkat gelas anggurnya untuk cari muka pada Rain. Itu benar, kita harus berterima kasih pada Tuan Muda Rain. Para anak orang kaya lainnya serta wanita-wanita pendamping juga mengangkat gelas mereka. Angel hanya bisa pasrah. Dia mengangkat gelasnya dan berpikir hanya perlu menyesapnya sedikit nanti. Valentino, kenapa kamu tidak mengangkat gelasmu? Kamu tidak menghargai kami? Tanya Chloe dan Howick yang selalu memperhatikan Valentino. Saat ini, semua orang di meja mereka memegang gelas anggur mereka, hanya Valentino yang duduk dengan tenang, jadi mereka langsung tidak senang. Kamu tidak sanggup minum lagi. Kalau tidak sanggup bilang saja. Lagi pula, hal semacam minum-minum ini adalah urusan pria. Ya. Kalau kamu sudah tidak sanggup, mengaku kalah saja, tapi jangan duduk di sini. Kalau mau duduk di sini, kamu harus minum, kecuali kamu mengaku bahwa kamu seorang wanita. Di kota Neo ini, aku belum pernah ada melihat orang yang berani tidak menghargai Tuan Muda Rain. Rain adalah pemimpin para anak orang kaya. Jadi karena Valentino tidak sepihak dengan Rain, mereka dapat dengan sangat mudahnya mengucapkan kata kasar pada Valentino. Valentino, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak bangun untuk bersulang?
desak Hawik. Kalian masih belum pantas memintaku bersulang. Valentino melirik Hawik. Dia sedang berpikir, saat matahari terbit besok pagi, bisnis keluarga Rain akan hancur berkeping-keping. Jika ayahnya Rain ada di sini, pria itu yang harus merendah dan bersulang untuk Valentino. Bagaimana bisa Valentino yang bersulang untuk Rain? Namun, orang lain tidak tahu tentang hal ini, jadi mereka sangat terkejut ketika mendengar perkataannya. Kamu cari mati. Para anak keluarga kaya lainnya langsung memarahi Valentino. Mereka mulai duduk tegak dan berniat menghajar Valentino. Dalam hati, Hawik serta Chloe tertawa terbahak-bahak. Si bodoh Valentino, berani sekali dia menyinggung Rain. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Rain tampak muram, dia menghentikan teman-temannya, lalu mencondongkan tubuh ke depan untuk menatap Valentino sambil bertanya. Kamu bilang aku belum pantas menyuruhmu bersulang untukku. Benar. Valentino menyentuh ujung hidungnya. Dia bukan menyombongkan diri, hanya mengatakan kebenarannya saja. Kamu bukan mengatakannya karena tidak sanggup minum lagi setelah 6 gelas sebelumnya, kan? Tidak apa-apa, lebih baik katakan saja. Aku bisa mengizinkanmu untuk tidak minum. Kata Rain dengan santai. Kamu tidak mengerti omonganku. Ku bilang kamu tidak pantas. Valentino memandang Rain dengan tenang. Valentino sudah sangat kesal saat melihat tatapan Rain kepada Angel sejak mereka masuk tadi. Kamu ingin menarik perhatian wanitaku, bahkan memintaku merendah dan bersulang untukmu? Sepertinya seorang pria tidak akan melakukannya, bukan? Baiklah. Rain tertawa sebelum tiba-tiba berdiri sambil menatap Valentino. Bukankah kamu jago minum? Sekarang aku mengundangmu untuk minum. Berani tidak? Kondisinya sudah seperti ini. Rain tidak lagi menutupi apapun. Dia pun mengungkapkan jati dirinya sebagai putra orang kaya. Bab 48. Segelas anggur, 2 juta. Kenapa tidak berani? Valentino tampak acuh tak acuh. Rain mencibir, lalu mengambil tas tangan Gucci miliknya dari atas meja. Dia mengeluarkan setumpuk tebal lembaran uang tanpa melihatnya. Ting ting ting. Dia menyusun beberapa gelas anggur kaca transparan. Seseorang di sebelahnya dengan cepat mengisinya dengan anggur. Rain langsung meletakkan setumpuk uang berwarna merah di atasnya. Selanjutnya, dia kembali menyusun beberapa gelas anggur dan kembali meletakkan uang di atasnya. Tidak butuh waktu lama, sebuah piramida yang terdiri dari lusinan gelas anggur lengkap dengan susunan uang kertas terpampang di hadapan semua orang. Di bawah penerangan lampu warna-warni, uang itu terlihat sangat mengejutkan. Semua orang terkejut. Setidaknya ada uang puluhan juta di sana. Apa yang ingin dilakukan oleh Rain? Ku dengar dari Hawik kamu hanya seorang pecundang. Berani-beraninya kamu unjuk gigi di depanku. Aku, Rain, belum pernah kalah dari siapapun dalam hal minum. Bukankah kamu butuh uang? Minum habis semua ini dan uangnya akan menjadi milikmu. Rain menatap Valentino dengan penuh percaya diri. Hawik bilang Valentino hanyalah orang yang tidak berguna. Dia benar-benar tidak percaya Valentino bisa menahan diri dari godaan uang puluhan juta ini. Rencana awal mereka adalah membuat Valentino dan Angel mabuk. Dengan begitu, bukankah mereka bebas melakukan apapun kepada Valentino dan Angel? Namun sekarang, sepertinya tidak perlu repot-repot. Dia dapat menggunakan uang untuk membuat Valentino minum sampai mati. Benar saja, yang lainnya juga jadi gelap mata. Uang puluhan juta terpampang di depan mereka, artinya segelasnya seharga jutaan. Di dunia ini, pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang begitu cepat?
Cukup minum segelas anggur dalam beberapa detik dan kamu bisa langsung mendapatkan uang tunai senilai 2 juta. Mereka tidak tahu Valentino akan menolak iming-iming uang ini atau tidak, tapi jika mereka yang ditawarkan, mereka pasti tidak akan menolak. Semua orang menatap Valentino. Apa pilihannya? Valentino, kita tidak butuh uang ini. Kita tidak perlu meminumnya. Semua orang bertanya-tanya apa Valentino akan menerima taruhan puluhan juta itu atau tidak. Hanya Angel satu-satunya yang peduli dengan kesehatan Valentino. Minum lusinan gelas anggur. Dia harus ke rumah sakit untuk cuci lambung setelah itu. Tidak apa-apa. Valentino berujar santai, lalu menatap Rain sambil bertanya. Tuan Muda Rain bilang belum pernah kalah minum dari siapapun. Sepertinya kamu juga pandai minum bir. Haha. Konyol. Dalam pergaulan kami, Tuan Muda Rain dijuluki 1000 gelas masih waras, dia belum pernah bertemu lawan sepadan. Pikir saja sendiri dia pandai minum atau tidak. Kamu benar-benar pikir dirimu adalah orang yang tidak terkalahkan di dunia ini, kan? Kalau Tuan Muda Rain mengajakmu minum, paling-paling kamu akan tumbang setelah 2 ronde. Dulu di kota Neo ada seseorang yang dijuluki 4 kilo likur. Bir tidak terbatas orang itu juga dibuat terkapar oleh Tuan Muda Rain. Para putra orang kaya di samping tertawa menggila, sedangkan Rain menerima semua pujian itu tanpa ekspresi. Di matanya juga menyiratkan kesombongan. Minum? Hal kecil. Karena Tuan Muda Rain juga bisa minum, bagaimana kalau kita minum bersama? Kalau hanya aku sendiri membosankan sekali. Ujar Valentino sambil tersenyum datar. Maksudmu kamu ingin bertarung denganku? Tanya Rain pada Valentino. Sebelum Valentino menjawab, Rain melanjutkan. Baiklah. Kita minum segelas demi segelas bersama. Kalau kamu bisa mengalahkanku segelas lebih banyak, selain uang ini, ku beri tambahan 200 juta. Valentino tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu duduk dengan tenang di kursinya. Dia tahu masih ada syarat yang belum Rain katakan. Kalau kamu kalah, uangnya tetap kuberikan padamu, tapi dia tetap di sini. Rain menatap Angel dengan penuh makna. Senyum di wajah Valentino perlahan jadi kaku dan tatapannya berubah dingin. Dia tidak akan mengampuni siapapun yang melirik Angel. Wanitaku tidak boleh disentuh orang lain. Dia berpikiran sempit dalam hal ini. Valentino, jangan menyetujuinya. Tadi kamu sudah minum 6 gelas. Angel menarik lengan Valentino. Tidak apa-apa, demi kamu, aku tidak akan kalah. Tenanglah. Jawab Valentino dengan lembut, lalu langsung berdiri. Silakan. Rain tersenyum dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino mengulurkan tangan untuk mengambil gelas teratas di piramida, kemudian langsung meneguknya. Bam. Valentino meletakkan gelas anggur kosong di atas meja, lalu menatap Rain sambil berkata, Tuan Muda Rain, silakan. Rain tersenyum menghina sebelum mengambil segelas anggur dan juga meneguknya. Semua orang di bar tertarik dengan pertunjukan ini, akhirnya semua orang mengelilingi mereka. Bahkan para gadis penari dan DJ di atas panggung menghentikan gerakan mereka, musik di bar juga berhenti. Semua orang menahan napas saat menyaksikan pertarungan minum antara Valentino dan Rain. Perlahan, ketinggian piramida mulai berkurang. Akhirnya, ketika Rain mencapai cangkir ke-8, dia mulai tidak tahan. Kecepatan minumnya juga melambat. Dia melirik Valentino dari sudut matanya. Ternyata Valentino masih menatapnya dengan tatapan mempermainkan. Namun, ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana mungkin Rain tidak minum? Dia hanya bisa menguatkan diri dan lanjut minum. Setelah Rain menuangkan segelas anggur,
Kali ini sebelum meletakkan gelas kosong di atas meja, Valentino sudah mengambil segelas anggur lagi dan meminumnya. Brengsek! Rain meraung dalam hati, apa pria itu tidak memberinya sedikit waktu untuk bernapas? Apa-apaan ini? Bagaimana Valentino bisa minum begitu banyak? Apa dia benar-benar minum anggur seperti minum air putih? Tuan Muda Rain, silakan. Valentino tertawa. Rain yang sudah susah payah pun kepalang tanggung, dia memaksakan diri untuk mengambil segelas lagi, lalu meneguknya dengan susah payah. Ketika sampai pada gelas ke-10, semua orang di sekitar mereka menganga lebar. Saat itulah Rain muntah, terkapar di atas meja dan memuntahkan semuanya dengan gila-gilaan. Semua orang tercengang, katanya Rain tidak mungkin mabuk setelah meminum 1000 cangkir. Kenapa sekarang bisa kalah? Di sisi lain, kecuali wajah yang kemerahan, Valentino tampak baik-baik saja dan masih berdiri dengan kokoh. Hal ini membuat semua orang tercengang hebat. Bukan berarti Rain tidak hebat minum. Kemampuan Rain dalam meminum bir juga sangat bagus karena bisa minum 10 gelas anggur asing sekaligus. Namun, tidak ada yang menyangka ternyata kekuatan Valentino sangat menakutkan, bahkan tidak mabuk sedikit pun. Bukan salah Rain karena tidak sanggup minum lagi, tapi Valentino yang terlalu hebat. Sekarang Valentino sudah minum 10 gelas, ditambah 6 gelas sebelumnya, artinya dia sudah minum 16 gelas. Namun, dia tetap baik-baik saja seperti tidak ada yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Rain saja langsung tumbang dan muntah. Dia sudah tidak sadarkan diri dan terkapar di sana. Tuan Muda Rain. Tuan Muda Rain. Para putra kaya lainnya langsung panik. Mereka buru-buru maju untuk membantu Rain berdiri. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Valentino mengambil uang kertas di atas meja satu persatu ke tangannya. Chloe dan Hawik yang masih terkejut menatap Valentino dengan tatapan hina. Sialan. Bisa-bisanya dia tidak lupa mengambil uangnya dalam situasi seperti ini. Angel juga menatap Valentino dengan tidak mengerti. Valentino benar-benar mengambil semua uangnya. Tadi Rain bilang bahkan jika Valentino kalah, uang itu tetap dia berikan pada Valentino dan Angel harus tinggal. Artinya Rain ingin menggunakan uang itu untuk mempermalukan Valentino dan membeli Angel. Sekarang Valentino benar-benar mengambil semua uang itu. Sebenarnya adegan ini bukanlah hal yang ingin dilihat oleh Angel. Namun, tindakan Valentino selanjutnya membuat semua orang tercengang.